Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan cara pemanfaatan salah satu aplikasi yang kami kembangkan, yakni My Thesis Information System atau kita singkat dengan MITS-IS. Kali ini kembali kita akan gunakan 3 emulator berbeda yang merepresentasikan masing-masing aplikasi sesuai penggunanya. Di bagian kiri ini ada aplikasi untuk mahasiswa, di tengah ada aplikasi untuk dosen, dan di bagian kanan ada aplikasi untuk administrasi. Sebagaimana yang sudah kita praktekkan di video pertama, bahwa mahasiswa telah mendapatkan approval atau persetujuan proposalnya, sehingga mahasiswa berhak melakukan tahap selanjutnya, yakni pengunggahan surat izin penelitian, di mana surat izin penelitian ini akan menjadi awal dari proses pembimbingan tesis antar mahasiswa dan kedua pembimbingnya. Kita langsung praktekkan bagaimana mahasiswa mengirim surat penelitian untuk kemudian diverifikasi oleh administrasi, dan setelah diverifikasi barulah mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pembimbingan tesisnya. Kita upload di sini surat penelitian. Ketika mahasiswa mengirimkan surat penelitiannya, di bagian halaman letter verification pada aplikasi administrasi ini akan muncul daftar mahasiswa yang membutuhkan approval terhadap surat yang dia kirimkan. Nah, di sini administrator dapat melakukan permintaan untuk revisi apabila ditemukan ada kesalahan atau hal-hal yang belum memenuhi persyaratan, atau administrasi dapat melakukan approval secara langsung. Di sini kita langsung saja melakukan approval untuk mempercepat waktu. Nah, setelah dilakukan approval maka muncul kembali notifikasi di aplikasi mahasiswa bahwa mahasiswa dapat melanjutkan kepada proses selanjutnya, yakni proses untuk mengunggah dokumen tesis untuk pertama kali. Nah, kita unggah di sini dokumen tesisnya. Setelah mahasiswa melakukan pengunggahan dokumen tesis, maka secara otomatis di bagian aplikasi dosen, baik itu dosen pembimbing pertama maupun dosen pembimbing kedua, ini akan muncul notifikasi bahwa sebuah tesis baru telah terkirim dan membutuhkan pembimbingan. Nah, di sini dosen dapat melakukan pembuatan thread atau topik sebagaimana yang dilakukan pada video pertama untuk thread atau topik untuk proposal. Di sini kita lakukan secara cepat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan atau yang disyaratkan oleh administrasi, sehingga jika sudah cukup maka tombol approval di sini akan muncul. Untuk mempelajari proses pembuatan thread dan proses komunikasi antara mahasiswa dan dosen dalam pembimbingan ini bisa dilihat di video pertama. Kita tutup terlebih dahulu setiap thread yang ada, karena tanpa menutup maka tombol approval untuk tesis ini tidak bisa dioperasikan. Kita tutup semua dulu. Nah, sudah selesai maka dosen telah dapat melakukan penandatanganan approval sheet. Nah, dan di bagian mahasiswa sudah terkirim satu tesis approval timeline yang dapat langsung diakses oleh mahasiswa terkait. Nah, di sini terlihat bahwa dosen pembimbing kedua belum melakukan pembimbingan, oleh karenanya profil cardnya di sini masih buram. Kita lanjutkan ke pembimbingan untuk dosen kedua secara cepat. Nah, di sini pada notifikasi di dosen pembimbing kedua ini akan muncul notifikasi bahwa dosen pembimbing pertama telah selesai melakukan tugasnya. Notifikasi serupa akan terkirim ke dosen pembimbing pertama ketika dosen pembimbing kedua lebih dahulu melakukan tugasnya. Nah, kita lakukan secara cepat. Nah, di sini sudah aktif dosen pembimbing keduanya. Kita buat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pihak administrasi. Sini sudah muncul tombol untuk approve-nya. Kita lakukan penutupan thread atau penutupan topik terlebih dahulu. Nah, selesai. Kemudian kita lakukan penandatanganan pada approval ini. Nah, ketika ditandatangani maka secara otomatis akan terkirim notifikasi ke mahasiswa bahwa tesis yang dibuatnya telah di-approve atau telah disetujui oleh kedua pembimbingnya. Nah, sementara di bagian dashboard aplikasi dosen ini akan bertambah jumlah tesis yang selesai dibimbingnya dari keseluruhan jumlah tesis yang sementara berjalan
pembimbingannya oleh dosen tersebut. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari demonstrasi aplikasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.